Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Pada awalnya Unitarian itu begini, Yesus itu ada bersama-sama dengan Bapa. Namun Yesus itu adalah ciptaan. Ayat-ayatnya dari tafsir, dari terjemahan. Kolose 3 ayat 15, Kolose 3 17, Wahyu 3 ayat 15. Kalau nggak salah ayatnya itu ya. Bahwa ia yang awal diciptakan gitu kan. Tapi itu terjemahannya salah. Ya, prototokos ya. Itu dari terjemahan yang salah. Jadi yang dia adalah awal dari semua ciptaan. Jadi bukan dia diciptakan sebagai objek, bukan. Tapi dia awal dari semua ciptaan. Karena dia kan alfa. Nah, Unitarian menganggap kata prototokos itu sebagai objek awal di ciptaan yang pertama. Begitu. Jadi lahirlah Bapa lebih besar daripada Yesus. Kan Yesus sering berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Ya kan? Jadi ketika Bapa lebih besar dari aku, ya dengan sendirinya, berarti Yesus kan lebih kecil dari Bapa. Berarti rankingnya di bawahnya Bapa dong. Ya kan? Nah itulah Unitarian. Yesus itu di bawahnya Bapa, peringkatnya, rankingnya. Bapa itu yang maha besar, dan Yesus di bawahnya Bapa. Kemudian di bawahnya ada Mikael, ada Gabriel, ada Hillel, Ben Syakar, dan sebagainya macam. Nah, jadi kalau Yesus itu diciptakan oleh Bapa, Yesus kan bukan Allah kan, berarti kan? Ya. Ya kan? Nah, itu ayatnya ada tuh di Filipi 2 ayat 6. Yesus dalam kesetaraan. Oh, itu setara loh, bukan Yesus adalah Allah loh. Ya kan? Berarti kata equal itu peringkatnya Yesus sama, tetapi dia adalah yang diciptakan, makanya dia mengosongkan diri menjadi sama manusia, dia turun ke dunia. Ya kan? Nah, itulah ayatnya Unitarian, dia turun ke dunia. Jadi peringkatnya Yesus di bawahnya apa? Bahkan di dalam Ibrani dikatakan dia untuk sesaat lebih rendah daripada para malaikat. Jadi Yesus itu peringkatnya di bawah. Dan dia nanti di Wahyu, dia akan menyerahkan kekuasaan itu. Dia akan menerima kuasa sebagai raja segala raja. Tapi kemudian dia akan menyerahkan kekuasaan itu kepada Sang Bapa. Nah, kan? Jadi di bawahnya kan, nah, itulah ayat-ayatnya Unitarian. Ya. Jadi Alkitab kita, ya, kalau Anda baca Matius, Markus, Lukas, ya Anda akan menemukan di situ Trinitarian. Begitu Anda baca Yohanes, semua tulisannya Yohanes, Anda akan menemukan Yohanes Pentekostal di situ. Begitu Anda baca Kolose dan Wahyu, tulisannya Paulus ya, Anda akan menemukan Unitarian. Ya, Anda mau boleh debat sama saya, tapi jangan hari ini. Ya, semua orang kalau mau ngerti ya, Senin sampai Jumat kalau mau debat, yang bisa menang lawan saya debat saya kasih 10 juta rupiah. Itulah Bedanya, ayatnya. Gitu. Jadi sama apa beda Unitarian, Trinitarian, dan Oneness Pentakostal? Bedanya di mana? Kalau bedanya jelas tadi kan, kalau Unitarian kan Yesus bukan Theos, tetapi di bawahnya Theos. Yesus ya kan? Yesus di bawahnya Theos tadi, karena kan dia adalah protokol ciptaan yang diciptakan pertama kali. Berarti kan dia hanya ciptaan saja. Bahkan ngambil ayatnya dari Amsal 8 ayat 25. Ya, aku hikmat diciptakan pertama kali ketika langit dan bumi diciptakan, ya kan? Jadi dia ciptaan. Kan begitu kan? Ayat-ayatnya dari situ, Unitarian. Nah, sekarang kalau orang Trinitarian, Matius, Markus, Lukas, 3 ayat ini Injil sinopsis. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya kan? Atau Yesus dibaptis itu. Ya kan? Nah, terus kalau yang Yohanes Pentakostal, Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Yohanes 14 ayat 9, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Ya kan? Nah, itu. Jadi Unitarian, Oneness, Trinitarian ada di situ. Yang salah yang mana? Nggak ada yang salah. Itu perspektif. Nanti akhirnya ujungnya apa? Ayel-ayelan tafsir. Ayel-ayelan tafsir, akhirnya apa? Bapak gereja. Ngadu sama bapak gereja masing-masing. Si Unitarian ngadu sama bapak gerejanya, si Trinitarian ngadu sama bapak gerejanya, si Oneness Pentakostal ngadu sama bapak gerejanya. Begitu. Mereka masing-masing punya bapak gereja sendiri-sendiri. Nah, nanti, cuman yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang, ya bahwa Kaisar Konstantin itu adalah Unitarian. Ya, Kaisar Konstantin itu Unitarian.
dibaptis oleh Bapak Gereja Eusebius yang Unitarian. Begitu. Jadi itulah. Jadi kalau tanya ke saya, salah benernya, oh semuanya benar. Karena itu perspektif. Karena kita ini manusia, terbatas sekali memahami. Ya, bahkan kemarin saya baca di videonya Ezra Saurus, saya kan mencoba, saya pengen paham Trinitariannya Ezra Saurus seperti apa. Ternyata dia juga ngomong, saudara kalau mau belajar ini, saudara harus pahami pertama kali bahwa Trinitarian adalah hal yang tidak mudah dipahami. Bagaimana mungkin kita bisa memahami rahasia Allah? Nah, sama kan? Jadi kan nggak bisa dipahami juga. Omongan saya kan benar, Billy Graham pun tidak bisa menjelaskan Trinitarian. Itu loh. Kalau Athanasius Athanasius. itu, Pak. Itu Trinitarian ya? Iya, Athanasius Trinitarian, dan dia dulu dianggap bidat oleh grupnya Unitarian yang berkuasa saat itu. Jadi Konsili Nikaya, ya ada Trinitarian yang namanya Sinterklaas itu loh, Santa Claus, Saint Claus dari Smyrna. Dia pukul si Arianus, wah, gara-gara kalah debat kan, wah kalap dia kan. Nah terus akhirnya diputuskan Unitarian yang menang, ya kan? Oh enggak, pertama Trinitarian dulu yang menang, ya kan? Pertama Trinitarian dulu, terus Bishop Arianus di anatema dan bahkan didiskomunikasi. Tapi akhirnya dengan banyak ini mereka bisa berkuasa di situ selama hampir 100 tahun, 50 tahun lah, setengah abad lebih. Nah malah yang menganatema Arian adalah Athanasius. Yang menganatema Athanasius adalah yang menganatema Arianus adalah Athanasius. Tapi kemudian si Athanasius ini dianatema oleh grupnya Unitarian yang sudah memegang kekuasaan. Jadi intinya begini, jadi sebenarnya semuanya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah. Ketiganya mereka punya perspektif yang berbeda. Intinya adalah akhirnya mereka saling menganatema satu sama lain. Jadi intinya apa? Mereka semua pun dulu dianggap bidat. Unitarian dulu dianggap bidat. Trinitarian pun dulu dianggap bidat. Yang Sabellian pun, Yohanes Pentakostal dulu dianggap bidat. Semuanya saling membidatkan. Nah kita nggak mau terjebak di sana. Yang penting apa? Orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Kyrios Adonai kita. Makanya Tuhan Yesus sudah wanti-wanti dari pengajarannya, dari buahnya kamu tahu ajarannya. Kita lihat buahnya. Buah itu penting. Ya, buah yaitu apa? Jiwa-jiwa, karakter. Nah, jadi teman-teman jangan terjebak ya di dalam permainan iblis mengadu domba. Kaisar Konstantin itu buat saya itu dia pengadu domba loh. Karena sebelum ada Kaisar Konstantin, orang Kristen nggak saling menganatema, nggak saling jejek-jejekan begitu. Begitu Kaisar Konstantin dia menjadikan Kristen menjadi agama negara dengan maklumat Milan tahun 315 dikumpulin. Terus Kaisar Konstantin kasih pertanyaan, Yesus itu Allah bukan? Wah, itu udah mulai cakal-cakalan tuh. Karena mereka semua kan berusaha ngambil hatinya Kaisar kan. Nah, itulah masalahnya. Jadi hati-hati. Anda tujuannya apa coba mau jadi YouTubers? Anda mau jadi apa? Mau cari duit? Oh, hati-hati Anda. Dengan Anda cari duit sambil nyesatin orang lain. Terkutuklah Anda. Kalau Anda jadi YouTubers untuk memberitakan Injil, ya, jangan sesat-sesatkan orang lain juga. Kenapa? Lihat buahmu. Kamu udah berbuah belum? Jangan sampai kamu nyesat-nyesatin orang, kamu sendiri nggak berbuah. Yang kamu sesat-sesat itu buahnya itu udah 4 kali lipat. Hati-hati. Ya kan? Terus, kalau Anda memang mau cari YouTuber, mau cari duit, kayak Yohanes, ya carilah duit. Tapi nggak usah Anda nyerang-nyerang orang lain. Carilah duit. Boleh Anda memberitakan firman sambil cari uang, ya kan? Karena itu keahlian, itu Anda, minatnya Anda. Boleh nggak kita jadi pendeta cari duit? Boleh. Kayak Betani, Mawar Saron. Boleh kan? Boleh. Yang penting Anda jangan nyerang-nyerang orang, nganggap orang lain itu sesat, sementara Anda sendiri belum tentu benar. Boleh. Tinggal nanti kan hakimnya kita kan di sorga nanti. Kita semua akan diuji pekerjaan kita dari emas, dari perak, ya kan? Apa dari perunggu, ya kan? Apa dari jerami atau dari kayu apa jerami? Ya, kita semua selamat percaya Yesus, tetapi kita rugi, ya kan? Nah, itu pilihan. Nah, pilihan kita sendiri.
Ya, jadi ada gereja-gereja yang dinasti itu kan yang diwariskan ke anaknya itu cari gereja-gereja yang cari duit semua itu boleh nggak? Boleh, boleh. Sesat nggak? Enggak. Karena mereka kayak Betani. Oh dia profesional loh. Saya jangan bilang Betani ngawur. Oh, saya marah nanti. Karena saya dulu di Betani, ilmu saya belajar di Betani dulu. Oh itu mereka profesional sekali. Udah tanggung jawab. Oh stres loh kita di dalam. Kamu kira saya nggak stres dulu ngurusin musiknya Betani dulu waktu saya di Betaninya kami ya, di regionnya kami. Oh stres. Tapi jemaat diberkati. Jemaat diberkati. Wah, ya kita stres. Jangan Anda bilang kita nggak profesional. Kita mati-matian, kita pun segenap hati loh. Nah, tinggal segenap hatinya buat duit atau mau buat Tuhan. Nah, begitu kan. Cuman karena kalau saya kan memilih untuk segenap hati bukan buat duit. Walaupun ada uangnya, gaji saya termasuk paling besar di antara semua pengerja. Saya paling besar malah ya gaji saya itu. Itu lebih dari cukup gaji saya itu. Ya, apalagi yang di Betani Nginden itu ya gajinya banget itu memang profesional nggak main-main, mereka nggak meres karyawannya loh, mereka bayar profesional loh. Jadi kalau Anda jadi full timer di sana itu benar-benar profesional, nggak main-main. Daripada Anda masuk ke tanya, wah ini buat Tuhan, tetapi pengerjanya diperes tenaganya, siang malam disuruh nyuci baju, suruh nyuci apa itu pendetanya kan, disuruh nyuci baju, suruh ngepel, suruh apa, rumah udah kayak budak. Yang jelas dia lebih. Nah, ini saya contoh artinya bisnis. Oh iya, memang kita berbisnis, tetapi kita profesional, kita bertanggung jawab. Nah, itu lebih baik begitu kan. Jadi hati-hati, Anda nggak bisa menghakimi juga. Tetapi ya masalah dia hedonisme segala macam. Oh, kalau kita bikin suara kenabian, nah itu urusan dia dengan Tuhan. Dan kita teriakan, ya kan, kita teriakan, hati-hati jemaat. Ya makanya saya bilang jemaat jangan tertipu dengan pendeta-pendeta yang gaya hidup mewah.